Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Welcome back to Topan Naspi Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah dari sebuah kerajaan di tanah Jawa yang sangat terkenal seantero negeri, yaitu Kerajaan Majapahit. Dan tokoh yang akan kita bahas adalah sosok Mahapati Gagah Perkasa yang jasanya begitu besar bagi Kerajaan Majapahit. Namun di sisi lain, beliau juga merupakan sosok yang arogan hingga menghancurkan karir dan dirinya sendiri. Tiada lain tiada bukan, dialah Sang Mahapati Amangkubumi Gajah Mada yang melegenda. Ada banyak versi tentang kelahiran Gajah Mada. Berikut ini akan kami jelaskan. Semua tercatat dalam kitabnya masing-masing. Tinggal kitalah yang memilih mana yang lebih rasional dan masuk akal, sehingga bisa menjadi bahan referensi kita dalam menelusuri jejak perjuangan beliau. Sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa Mahapati Gajah Mada bersama Raja Hayam Wuruk membawa Kerajaan Majapahit mengguratkan sejarah emas dalam peradaban Indonesia. Lewat Sumpah Amukti Palapa, Gajah Mada berikrar akan menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Kemaharajaan Majapahit. Gajah Mada adalah sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan Kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaan. Ia dikenal sebagai patih perkasa yang setia kepada pemangku tahta Majapahit untuk terus menjaga keutuhan dan melebarkan pengaruh kerajaan. Salah satu peranan Patih Gajah Mada pada masa kejayaan Majapahit adalah menyatukan wilayah Nusantara, seperti yang diucapkan dalam Sumpah Palapa. Jasa-jasanya pun masih diagungkan oleh masyarakat Indonesia di masa sekarang. Bangsa Indonesia telah menganggap Patih Gajah Mada sebagai pahlawan, simbol patriotisme dan persatuan nasional. Meski terbilang cukup misterius, kisah hidup, perjalanan karir, dan perjuangannya dapat kita temukan dari beberapa sumber, terutama dari Babat Gajah Mada, Naskah Usana Jawa, juga Babat Arung Bondan. Nah, seperti apa kehidupan dan asal-usul Gajah Mada berdasarkan naskah-naskah tersebut? Mari sama-sama kita simak. Stay here, this is Topan Aspi Story. Yang pertama, menurut Naskah Usana Jawa. Menurut naskah ini, Gajah Mada dilahirkan di Pulau Bali. Dikisahkan bahwa Gajah Mada lahir dengan cara memancar dari buah kelapa sebagai penjelmaan dari Sang Hyang Narayana atau Vishnu. Sehingga Gajah Mada dipercaya lahir tanpa ayah dan ibu. Namun ia lahir karena kehendak dewa-dewi. Naskah tradisional Nusantara sering menegaskan legitimasi tentang kelebihan seseorang melalui mitos, sehingga tokoh yang dimaksud pantas dijunjung tinggi dan dihormati. Sang tokoh biasanya digambarkan sebagai anak seorang dewa, atau bahkan penjelmaan dewa sendiri yang diturunkan ke dunia secara tidak lazim. Keajaiban demi keajaiban Adi Kodrati selalu mengiringi sejak hari kelahiran, masa kanak-kanak, dewasa, bahkan hingga hari kematiannya. Penggambaran seperti ini umum berlaku pada sistem kepercayaan masyarakat Hindu atau Buddha pada masa itu, sehingga tafsir atau rasionalisasinya diperlukan agar isi naskah dapat dijadikan rujukan. Yang kedua, menurut Babat Arung Bondan, Kitab Jawa Pertengahan. Babat Arung Bondan menawarkan penjelasan berbeda mengenai asal-usul Gajah Mada. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Gajah Mada adalah anak dari Patih Lugender atau dikenal dengan nama Logender dalam cerita Damarwulan dan Minak Jinggo. Dalam cerita tersebut dinyatakan bahwa Logender menjadi patih Ratu Majapahit bernama Ratu Kenya atau Kencana Wungu. J.L.A. Brandes pernah mengatakan,
bahwa kisah Damarwulan dan Minak Jingga terjadi dalam masa pemerintahan Ratu Suhita di tahta Majapahit. Minak Jingga yang dimaksud dalam kisah tersebut setara dengan Bre Wirabumi, penguasa Kedaton Timur yang berperang melawan Majapahit. Sehingga jika tafsiran ini diikuti, maka Gajah Mada adalah anak dari Pati Logender yang ada setelah Majapahit melewati masa kejayaannya. Sedangkan dalam berbagai prasasti dan kakawin negara Kertagama sebagai bukti yang otentik disebutkan bahwa Gajah Mada berperan dalam masa kejayaan atau masa awal dalam periode kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Hal yang paling menarik dalam kitab Babat Arung Bondan dapat dijadikan interpretasi lebih lanjut adalah Gajah Mada merupakan anak dari seorang Mahapati. Adapun nama Patih yang menjadi ayah Gajah Mada masih belum akurat. Sebab dalam kisah-kisah tradisional, nama tokoh sering berganti karena diceritakan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang berbeda. Dan yang ketiga melalui versi Babat Gajah Mada. Babat Gajah Mada merupakan karya sastra Bali di masa selanjutnya. Diceritakan bahwa ada seorang pendeta muda bernama Empu Suradarma Yogi yang memiliki istri bernama Patni Nari Rati, istri yang diberikan oleh gurunya Empu Raga Gunting atau yang dijuluki Empu Suradarma Wiyasa. Empu Suradarma Yogi membuat huma di sebelah selatan Lembah Tulis, sedangkan Patni Nari Rati tetap tinggal di pertamanan. Hanya sesekali ia menengok sang suami di huma yang baru dibuat. Dewa Brahma jatuh cinta kepada Patni Nari Rati karena parasnya yang cantik. Sehingga suatu ketika Nari Rati diperkosa oleh Dewa Brahma di gubuk yang sepi. Oleh Nari Rati, peristiwa tersebut diadukan kepada suaminya. Sehingga akhirnya mereka mengembara secara berbulan-bulan. Ketika sang bayi yang ada di dalam kandungannya sudah waktunya untuk lahir, mereka tiba di Desa Mada yang terletak di kaki Gunung Semeru. Lahirlah sang bayi laki-laki dengan diiringi oleh peristiwa alam yang menandakan bahwa sang bayi laki-laki kelak akan menjadi seorang tokoh penting. Bayi laki-laki tersebut diasuh oleh kepala Desa Mada, sedangkan kedua orang tuanya pergi bertapa di puncak Gunung Plambang untuk memohon keselamatan dan kejayaan bagi si bayi. Dewata mengabulkan permohonan tersebut dengan mengatakan bahwa kelak si bayi akan menjadi orang yang dikenal di seluruh Nusantara. Tahun demi tahun berlalu, Mahapatih Majapahit datang ke Desa Mada dan mengajak anak kepala desa bernama Mada yang sekarang beranjak remaja untuk ikut ke Majapahit dan mengabdi kepada raja. Mahapatih Majapahit kemudian menikahkan Mada dengan putrinya yang bernama Ken Bebet, lalu membantu Mada untuk menggantikan kedudukannya sebagai Mahapatih Amangkubumi Majapahit. Berkat Mahapatih Amangkubumi Mada, Majapahit berhasil mengembangkan kekuasaannya hingga banyak raja di luar Pulau Jawa tunduk kepada Raja Majapahit. Saat dilantik menjadi Mahapatih, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Isi Sumpah Palapa yaitu lamun huwus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring baki, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, ingsun amukti palapa. Artinya, selama aku belum menyatukan Nusantara, aku tak akan menikmati palapa atau kesenangan sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang,
Tumasik, aku tak akan mencicipi palapa. Ketika sumpah itu diucapkan, banyak yang meremehkan dan menertawakan cita-cita Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara ini. Terlepas dari latar belakang Gajah Mada yang masih belum diketahui guys, sosok ini punya peranan penting dalam sejarah Majapahit. Gajah Mada memulai karirnya di Majapahit pada masa pemerintahan Jayanegara. Saat itu, ia menjadi bekal atau prajurit di Kesatuan Khusus Bayangkara. Peran sentralnya dapat dilihat ketika terjadi pemberontakan Rakuti pada tahun 1319 Masehi. Dalam serat Pararaton, dijelaskan bahwa saat Rakuti melakukan pemberontakan, yang menjadi bekal jaga di kerajaan Majapahit adalah Gajah Mada. Jadi bekal itu adalah prajurit yang berjaga di depan keraton guys. Atas jasanya menyelamatkan Jayanegara, ia diangkat sebagai patih pada tahun 1319 sampai 1321 Masehi untuk mendampingi Rani Kahuripan yang saat itu dijabat Sri Buana Tunggadewi. 2 tahun setelahnya, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Daha untuk menggantikan Patih Arya Tilam yang telah mangkat. Peran sentral Gajah Mada di Majapahit semakin menguat. Ketika pada tahun 1336 Masehi, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi Majapahit. Pengangkatan tersebut didasarkan atas jasanya yang berhasil memadamkan pemberontakan di daerah Sadeng pada tahun 1331 Masehi. Karir Gajah Mada makin memuncak setelah Tribuana Tunggadewi turun tahta pada tahun 1351 Masehi. Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk. Bersama dengan Gajah Mada, Hayam Wuruk memimpin Majapahit dan mencapai masa kejayaannya. Namun kegemilangan Gajah Mada pun meredup seketika. Perang Bubat tahun 1357 Masehi menjadi penyebab hancurnya karir Gajah Mada. Pada perang tersebut terjadi pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dengan pasukan kerajaan Sunda, yang akhirnya menimbulkan banyak korban dari Sunda. Tindakan Gajah Mada ini sangat disayangkan oleh Hayam Wuruk. Saat itu Hayam Wuruk menganugerahi Gajah Mada berupa tanah di daerah Probolinggo. Namun penganugerahan ini disinyalir sebagai bentuk anjuran halus agar Gajah Mada menjauh dari Majapahit. Gajah Mada pun mangkat pada tahun 1364 Masehi. Setelah Gajah Mada wafat, Hayam Wuruk pun melanjutkan kepemimpinannya di Majapahit hingga akhirnya ia meninggal pada tahun 1389 Masehi. Sepeninggal 2 orang ini, Majapahit di masa-masa selanjutnya mengalami penurunan dan akhirnya runtuh pada tahun 1527 Masehi. Guys, bisa kalian telusuri tentang Perang Bubat yang walaupun membawa kemenangan bagi Majapahit, namun menyebabkan perpecahan antara Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Demikianlah tentang sejarah kerajaan Majapahit di masa kejayaannya bersama Mahapatih Gajah Mada. Semoga dapat menambah wawasan Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.